saya mengundang prestasi berikutnya. Ini chapternya sih udah lama ya Jakarta Pusat chapter loh. Prestasinya Pak Husin Priyono, chapter presiden Jakarta Pusat dari Regional DKI 3. Silakan Pak Husin. Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu. Ya, terima kasih. Selamat malam ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Husin Priyono. Istri saya satu namanya Priscilia Renata dan anak saya satu namanya Samuel Pratama. Saya kasih judul kesaksian saya ini Tuhan Yesus menjadikan orang manusia gitu ya. Saya baru disadarkan itu waktu saya umur 58 tahun. Sekarang kan saya umurnya 61. Jadi waktu umur 58 itu, nah saya kan bisnis saya kan di nama perusahaan saya kan PT Bintang Utama Abadi yang bergerak di bidang pertambangan galena dan juga pabrik pengolahan galena. Jadi waktu itu, nah partner bisnis saya itu dari Cina, orang Cina ya. Jadi dia tegur saya, katanya, Sin, kamu kok sekarang kayak orang yang tidak punya pikiran gitu ya. Enggak ada cemasnya, enggak ada khawatirnya gitu ya, enggak ada takutnya. Padahal kan perusahaan kita sedang mengalami banyak persoalan. Jadi izin ekspornya belum dapat, secara teknologi belum bisa menghasilkan seperti yang diharapkan oleh pemerintah ya, peraturan pemerintah, dan kalau bisa pun waste-nya tinggi. Juga masalah dana, masalah sosial, pemerintah banyak. Saya tersadar gitu ya, benar juga ya apa yang dikatakan. Sekarang saya damai-damai aja gitu loh. Sukacita aja, beda dengan waktu dulu. Nah, saya perhatikan saya sama dia kan sama. Sama-sama di perusahaan yang sama, menghadapi masalah yang sama. Tetapi beda, saya mah enjoy aja, dia yang khawatir lah, cemas lah, pusing lah, saya nggak ada pusingnya gitu. Saya bilang sama dia dari dulu, standar saya sama aja, baik waktu itu saya punya perusahaan sendiri sebelum join sama dia, saya belum masuk di tambang, ya sistem kerja saya, semangat kerja saya sama. Nah setelah dia berkata gitu, saya mulai menelusuri gitu. Kenapa kok saya sekarang itu bisa hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera, nggak seperti dulu gitu loh. Jadi memang ceritanya dulu itu kan saya tahun 80-an itu usaha saya pernah dimakan sama teman yang suka ajak saya ke gereja, yang rajin ajak saya ke gereja. Setelah itu pernah juga dimakan sama teman yang saya ajak ke gereja. Sampai saya uring-uringan. Saya bilang, kalau begitu saya nggak mau percaya Tuhan lagi deh. Gitu ya. Munafik kan gitu. Nah, karena waktu itu saya dibaptis itu tahun 77, waktu saya SMA. Saya pikir fairnya saya istilahnya kalau keluar baik-baik lah saya bilang. Jadi tiap malam karena saya nganggur, nggak ada apa juga habis dimakan. Saya marah-marah bodohnya. Karena teman saya itu cuma minta maaf dan saya harus maafin. Tahu-tahu dia sudah punya fasilitas yang bagus ya. Dia waktu itu dia sudah bisa naik Honda Prelude gitu ya. Saya kembali lagi naik
motor butut gitu ya, setengah mati. Dan saya bilang sama Tuhan, saya bilang gini deh, Tuhan Yesus doa puasa 40 hari 40 malam. Saya bilang fair, saya juga mau berpuasa 40 hari 40 malam, tapi saya makan sekali, saya bilang gitu ya. Kalau di dalam 40 hari ini tidak ada apa-apa, saya nggak mau percaya lagi. Saya juga bisa makan orang, saya bilang gitu kan. Kalau saya tidak percaya Tuhan, karena percaya, mau tak mau saya lakukan firman Tuhan, saya rugi besar kalau begini. Ternyata saya nggak mampu. Baru hari ke-7, tiba-tiba saya sudah seperti mau mati dan batal. Saya pergi minum susu ya. Untung saya masih ada orang tua. Kalau nggak saya udah habis ya. Jadi tinggal di rumah orang tua. Jadi habis minum susu itu saya batal. Untuk mau mulai puasa lagi, terus terang saya nggak sanggup. Jadi tiap malam kerja saya adalah marah-marah. Tiba-tiba satu malam itu, nah kalau orang tanya saya suara Tuhan seperti apa, saya terus terang nggak bisa jelasin. Tapi waktu itu saya percaya itu suara Tuhan. Jadi waktu saya marah-marah sama Tuhan, marah-marah ini kok nggak fair begini-gini, kata Tuhan, perhatikanlah jalannya dan perhatikanlah jalanmu gitu. Terus nyelutuk dalam hati saya bilang, Tuhan gimana caranya? Firmanku. Nah, sejak itulah saya baca firman Tuhan, saya pergi beli lagi Alkitab yang baru. Kalau dulu saya baca firman Tuhan kan lompat-lompat karena nggak baca gitu. Karena saya pikir saya bukan pendeta. Gitu kan. Untuk apa saya harus merenungkan firman Tuhan, suruh baca. Tapi waktu itu, saya dengar suara itu, lalu saya pergi beli Alkitab baru. Dalam 3 bulan, saya selesaikan itu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dari situlah saya baru sadar bahwa ternyata pandangan dunia atau pakem-pakem dunia lah, itu banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya, dulu banyak orang bilang kalau jalan hidup orang itu seperti roda berputar. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Tetapi firman Tuhan bilangnya jalan orang benar seperti cahaya terang. Semakin hari, semakin terang, sampai rembang tengah hari. Nah, jadi saya ingat itu, saya hafal itu firman Tuhan. Karena saya mendengar, artinya saya ikuti, saya turuti firman Tuhan ngomong A, saya A, B sama saya ikut B gitu loh. Nah, waktu tahun 96 itu saya gabung diajak sama Pak Dadang, nggak tahu ya. Kan dulu itu saya punya repro, saya dulu punya percetakan, terus punya juga perusahaan repro, dan Pak Dadang dulu punya percetakan, dan dia repro buat film di tempat saya, diajak saya ke Full Gospel. Nah, begitu saya ikut Jakarta Pusat itu, kan penjelasan FGBMF itu kan Full Gospel Businessman Fellowship Internasional ya. Artinya adalah para pengusaha yang menerapkan Injil sepenuh dalam hidupnya. Artinya pengusaha yang melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya bilang ini cocok ini sama yang saya pernah dengar suara Tuhan dulu. Ditambah lagi waktu penyampaian visi misi, dulu kan disampaikannya belum video. Katanya ada orang yang pucat pasi, terus pulang menjadi penuh sukacita. Nah ini yang saya cari sebenarnya. Lalu waktu tahun 58 itu ya, waktu saya umur 58 itu, saya baru berasa saya penuh sukacita, happy gitu loh. Nah, saya baru ngerti kalau dulu itu sebenarnya saya itu orang gitu loh. Artinya kalau firman Tuhan ngomong, orang itu artinya manusia yang tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya gitu loh. Jadi kadang-kadang firman Tuhan dijalankan, kadang enggak gitu ya. Jadi hidupnya itu kalau di pengkhotbah itu saya coba baca firman Tuhan, ada tulis gini. Di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 itu gini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini membuat saya tersadar, iya ya, pantas hidup saya dulu kayaknya seumur hidup susah gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Nah, lalu saya bertekad, karena saya lihat di Full Gospel itu, saya bertekad bahwa di situ dibilangnya begini, selanjutnya di Kejadian 2 ayat 8 itu, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saya pikir ini benar, tugas kita ini cuma sudah pasti ada yang diusahakan dan tanggung jawab kita memelihara. Nah, sejak saat itu saya fokus untuk menjadi orang benar. Jadi waktu masuk ke usaha pertambangan tahun 2003, teman-teman tahu bahwa disitulah benar-benar diuji. Saya baru sadar bahwa ternyata dunia tambang itu harus banyak entertain ya, termasuk. Nah, dulu saya pikir saya kan tidak, misalnya masuk ke karaoke plus. Kalau saya tidak mesen wanita kan nggak apa-apa. Tapi ternyata saya dengar ada khotbah. Kata, apa orang percaya nggak kalau you masuk, you tidak pesen juga itu wanita. Kalau saya tidak temenin entertain, resikonya izinnya lah segala macam itu bisa masalah, Bubar. Ya. Tapi karena saya taat pada firman Tuhan waktu itu, dan saya baru sadar juga, ternyata di dalam dunia itu banyak juga orang Kristennya. Ya, bahkan kalau saya bilang, maminya itu Kristen. Pas saya bilang, maaf ya, saya ini Kristen. Kata, oh ya kebaktian di mana? Oh saya kebaktian di sini gini-gini loh. Oh ini kurang cocok ya. Kok ya, saya tukar ya gini. Aduh, sampai saya bilang begini deh. Kamu telepon istri saya ya. Firman Tuhan udah nggak mempan. Kamu telepon istri saya. Kalau dia perbolehkan, ya mungkin nggak enak hati. Nah sejak saat itu saya tidak ikut. Tidak ikut, gabung. Resikonya apa? Katanya Husin itu pengusaha apa itu? Jadi kita dianggap banci. Masa urusan begini nggak tahu nih urusan lagi. Nah, saya akhirnya jalan keluarnya bagaimana? Dengan penuh resiko, saya bilang begini. Karena partner saya orang Cina itu tidak kenal Tuhan. Nah, teman-teman para itu yang percaya Tuhan, tapi juga ya katanya emang firman kamu sama ya. Dia juga ikut tiap minggu ikut ke gereja. Dia boleh, kenapa kamu enggak? Saya bilang beginilah. Saham saya diganti aja. Saya mundur. Ya dong. Karena saya bilang, saya udah putuskan hidup saya dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya bilang gitu loh. Nah, akhirnya sempat saya bacakan ya. Waktu ketemu dengan masalah itu, saya selalu akhirnya di handphone saya itu ada Alkitab, kan ada ayat firman Tuhannya. Jadi kalau lagi diajak itu, lagi kumpul, kadang-kadang bukan di karaoke pun, mereka sewa tempat pun,
saya bilang mohon maaf. Ini bukan ngomongan saya, ini ngomongan Tuhan loh. Sampai saya ngomong begitu. Saya ringkan firman Tuhan. Saya bilang di Amsal 5 ayat 18 ayat 21. Tulisnya begini, saya bilang, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadahnya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang, dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ya, amin. Jadi saya selalu itu, ya. Waktunya tinggal 1 menit ya. Nah, singkatnya karena saya begitu terus, saya pegang firman terus sampai suatu saat umur saya 58, disitulah saya tahu. Jadi sampai sekarang saya baru mengerti kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Kuat kuasanya selalu menyertai dia. Ya. Jadi sekarang posisi saya di perusahaan adalah saya pemegang saham terbesar. Jadi Tuhan lindungi saya. Kalaupun orang mau macam-macam, dia harus bayar bagiannya ke saya. Jadi saya lihat ini luar biasa. Gitu ya. Dan hubungan rumah tangga pun keluarga saya tetap harmonis. Istri saya tahu apa yang saya kerjakan, saya selalu open, ya. Nah, itulah yang saya dapatkan dari Tuhan. Ini yang saya sharingkan, dan saya terus putuskan untuk jadi orang benar, yang artinya menjadi manusia. Sekian dari kesaksian saya. Thank you Pak Husin. Ya. Boleh silakan tuh nambahkan. Luar biasa Pak Husin kesaksiannya. Kehidupan jadi orang benar ya Pak ya. Itu pesan yang paling luar biasa. Itu Harus tidak mudah gitu tidak, ya. Berani bilang tidak. Ya, kita bilang tidak, kita dimusuhin sama semua kalangan. Itu resikonya besar sekali gitu ya. John, Pak Husin ini seperti siapa John kalau lihat? Aku lihat kayak Abu Rizal Bakri, John. Salah satu konglomerat Indonesia. Ya, mudah-mudahan ketepak gitu loh. Amin. Oke, John, silakan John. Thank you Pak Husin atas kesaksiannya. Kita beli applause ya. Makasih. Pak Husin, tangannya dong, sedikit. Ya, thank you untuk Pak Husin. Oke, berikutnya saya undang peserta.